Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di tengah-tengah ibadah kita yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat. Kita akan belajar dari kebenaran firman Allah, namun sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik atas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini di tengah-tengah ibadah kami akan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Hadirlah Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Urapi kehidupan hamba-Mu, suci kuduskan hamba-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman Allah saat ini Tuhan memimpinnya dari awal sampai akhir. Juga kami yang mendengarkan memberikan tempat yang terbaik, menyediakan tempat yang terbaik bagi firman-Mu untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat saya akan bacakan buat kita sekalian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang Yesaya dipanggil selagi masih muda. Dia dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menjadi seorang abdinya yang memberitakan segala kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan yang Tuhan akan lakukan bagi setiap kehidupan umat-umatnya. Yesaya dipilih secara khusus dan dia katakan dalam pasalnya yang ke-50 ayat yang keempat, dia bilang dalam kalimat pertama, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dan pada bagian yang kedua, dia pun mengungkapkan bahwa pendengarannya pun dipertajam seperti seorang murid. Dengan kata lain, dalam pemandangan seorang Yesaya, seorang murid itu atau kedudukan seorang murid sangatlah penting. Sangat mempunyai arti yang begitu besar bagi seorang Yesaya. Hari ini kita mau belajar beberapa hal tentang bagaimana seorang Yesaya yang menyatakan dirinya bahwa dia memiliki lidah dan pendengaran seorang murid. Pemahaman yang harus kita pahami dengan baik haruslah diawali bagaimana Allah memanggil Yesaya. Hal yang pertama yang sangat penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah memanggil Yesaya secara khusus dalam tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Allah mengkhususkan Yesaya. Dengan kata lain, di pemandangan Tuhan, Yesaya punya sesuatu yang spesial, yang khusus, sehingga Allah memanggil dia secara khusus pula untuk pengabdiannya kepada Allah. Saya percaya benar bahwa kita semua, saya dan kalian, mendapatkan panggilan khusus
untuk menjadi seorang murid. Dan jangan pernah berpikiran bahwa jika menjadi seorang murid adalah seseorang yang pengetahuannya belum apa-apa. Menjadi seorang murid bukanlah seseorang yang gak tahu apa-apa. No. Seorang murid dalam pemandangan seorang Yesaya adalah posisi yang begitu penting, posisi yang begitu mulia, sehingga dia menggambarkan bahwa lidahnya diberikan oleh Allah lidah seperti seorang murid, pendengaran seperti seorang murid. Saya rindu bahwa kita sekalian memahami yang begitu penting bahwa diri kita mendapatkan panggilan khusus. Tidak semua orang mendapatkan panggilan khusus. Tidak semua orang. Tapi saya meyakini bahwa saya dan anak-anakku yang terkasih di SMA Kemurnian 2, terlebih khusus yang Kristen, terlebih khusus yang mengikuti pembelajaran Kristen, kita semua mendapatkan panggilan khusus, di mana orang lain tidak menerima panggilan itu. Saya hanya mau bilang, kalian adalah sosok-sosok yang begitu berharga di pemandangan Tuhan. Jangan pernah rendahkan dirimu. Mari sama-sama kita renungkan pada bagian yang lain. Yesaya memaparkan dengan baik, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Dengan kata lain, untuk kita mempunyai lidah seorang murid, di mana perkataannya dikatakan untuk dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan menganugerahkan. Apa makna anugerah? Itu adalah pemberian secara cuma-cuma yang seharusnya tidak mendapatkan. Contoh, misalnya kita adalah manusia berdosa. Seharusnya karena keberdosaan kita mendapatkan penghukuman. Tetapi karena anugerah Allah dilimpahkan atas kita, maka kita mendapatkan pengampunan. Pengampunan itu diberikan secara gratis. Itulah anugerah. Tanpa Allah menuntut apapun dari kita. Itu adalah anugerah. Sama seperti kita mendapatkan lidah seorang murid. Itu adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Cuman kadangkala kita nggak sadar bahwa Allah sudah memberikan kita lidah seorang murid, di mana lidah itu yang menjadikan kita dapat berkata-kata, dan kiranya perkataan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, membangun semangat orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita semua setelah mendapatkan pembelajaran firman Allah hari ini, kita dapat menguasai lidah kita. Kita dapat menguasai tutur kata dan perkataan kita. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang membangun semangat banyak orang. Dan perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang positif, yang dapat membangun. Banyak orang, apalagi kalangan remaja, mulutnya itu nggak bisa dikendalikan, ya kan? Mulutnya itu kadangkala mesum, mulutnya kotor, mulutnya penuh dengan makian, mulutnya penuh dengan keluh kesah, ngedumel.
inilah itulah, yang onolah, ya kan? Banyak hal. Padahal Allah sebenarnya sudah memberikan kita lidah seorang murid. Mari sama-sama kita renungkan baik. Nggak gampang untuk menjadi seorang murid. Jadi nggak gampang untuk ada di posisi kalian sebagai seorang murid. Nggak gampang. Tapi banyak orang yang menganggap remeh, menganggap rendah. Gua kan masih murid. Nah, karena gua murid, ya otak gua cetek, pengetahuan gua belum ada apa-apanya. Kalau kau mau, kau bisa menggali potensi hidupmu. Yesaya tadinya bukan apa-apa. Dia seorang muda yang bukan apa-apa. Tapi karena dia menyadari Allah telah memberikan dia lidah seorang murid, maka dia menjadi apa-apa. Bahkan dia menjadi seorang nabi. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sadari satu hal, bahwa keberadaan kita sebagai seorang murid itu adalah hal yang berharga bagi hidup kita. Kenapa berharga? Karena kita mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan karena Tuhan memandang kita berharga baginya. Pemahaman berikutnya yang harus kita pelajari adalah dalam kalimat yang kedua dari ayat yang keempat. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Perhatikan baik kalimat pertama. Setiap pagi. Dengan kata lain, ada komunikasi antara Yesaya dengan Tuhan setiap pagi. Untuk apa? Untuk Yesaya dapat mendengarkan suara Tuhan. Untuk Yesaya dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk dia sampaikan kepada umat-umat Allah setiap pagi. Hal ini seharusnya bisa kita laksanakan setiap pagi. Apa itu? Saat teduh. Minimal kita bangun tidur, kita mulai datang kepada Tuhan dalam keheningan pagi. Kita berdoa, bersyukur kalau Tuhan sudah menjaga kita dalam pembaringan malam. Bersyukur karena Tuhan membangunkan kita di pagi hari untuk menikmati hari baru, berkat yang baru dari Tuhan. Dan dari situ kita merenungkan sabda Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita dalam hari itu. Saya kira saat teduh tidak membutuhkan waktu yang berjam-jam. 10 sampai 15 menit kita datang kepada Tuhan berkomunikasi. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya setiap pagi. Gak perlu waktu yang panjang-panjang, 10 sampai 15 menit. Coba kita siapkan waktu kita. Berkomunikasi dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan setiap pagi. Saya belajar mempersiapkan diri untuk mengajar itu malamnya. Setelah itu kami sekeluarga berdoa. Kami berempat berdoa bareng sebelum tidur. Itu bergilir. Misalnya hari ini saya, besok istri saya, besoknya lagi Keisha, besoknya lagi Samuel. Samuel kelas 1 SMP sekarang.
Kalau kalian nggak bisa lakukan seperti apa yang Samuel lakukan, malu. Ya toh? Nanti satu kali Samuel saya bawa ke sekolah untuk ngajarin kalian supaya berdoa benar, ya kan? Malu toh anak satu SMP ngajarin anak SMA, ya. Itu. Kami berbaring malam, paginya kami berdoa lagi, kami bersyukur. Nggak panjang-panjang, 10-15 menit. Renungkan satu pasal Alkitab. Kalau ayatnya terlalu panjang, kami bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Dilanjutkan besok lagi. Sampai selesai satu pasal. Seperti itu. Kami nyatakan doa-doa kami. Samuel sudah tahu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Samuel sudah tahu mendoakan keluarga besarnya. Samuel sudah tahu mendoakan pergumulan bapak mamanya. Samuel sudah tahu mendoakan kakaknya yang sudah kuliah. Dia berdoa bagaimana kerinduannya untuk masuk SMP Negeri 147, di mana SMP tersebut adalah salah satu SMP unggulan di daerah kami. Dan ternyata akhirnya dia masuk. Dia bergumul untuk itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita renungkan kehidupan kita. Apakah setiap pagi kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Yesaya? Setiap pagi ia mempertajam pendengaran. Saya percaya benar jika kita lakukan secara rutin setiap pagi, Allah akan bekerja dengan luar biasa. Allah akan bekerja dengan dahsyat bagi hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai kita hari demi hari menjadi lebih luar biasa lagi. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk keluarga besar dan lain sebagainya. Tuhan ingin memakai kita. Sebagaimana Tuhan memakai Nabi Yesaya, Tuhan mau pakai kita sedemikian rupa. Kesadaran inilah yang saya harapkan ada di setiap kita yang ada hadir pada hari ini. Renungkan firman Allah ini. Tanamkan baik-baik di hatimu. Anugerah Tuhan begitu luar biasa memilih engkau secara khusus. Menjadikan engkau seseorang yang berharga di matanya. Dan yang akan membangun engkau untuk menjadi seorang murid. Di mana perkataanmu akan membangun semangat orang banyak. Di mana engkau pun dipertajam untuk mendengar, memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu secara pribadi hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kiranya firman-Mu termeterai dengan kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kami. Dan Tuhan juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan orang tuanya, berkati hamba-Mu. Terima kasih dan terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.